dalam channel saya si Hotang Marsoid ya. Kali ini adalah hukum dagang bahagian yang keempat. Topiknya adalah pengusaha ya. Nah, apa atau siapakah yang dimaksud dengan pengusaha? Ya? Nah, di sini akan saya jelaskan dalam perspektif hukumnya. Sebelumnya atau dalam video sebelumnya sudah saya katakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak merumuskan pengertian perusahaan, ya. Jadi juga tidak merumuskan pengertian pengusaha. Jadi dengan demikian dianggap ada kekosongan pengertian ya, dalam KUHD. Nah, ini karena adanya pemahaman bahwa perusahaan adalah konsep yang ada di ilmu ekonomi atau ekonomi. Kemudian perkembangan selanjutnya memang menuntut perlu merumuskan pengertian pengusaha itu dan perusahaan itu dari sudut hukum ya. Nah, kita lihat dulu pengertian perusahaan yang diatur di dalam undang-undang. Nah, pengertian pengusaha. Pengusaha ada dijumpai pada pasal 1 huruf C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, yaitu tentang wajib daftar perusahaan. Nah, di dalam ketentuan itu disebutkan pengusaha adalah setiap orang perseorangan ya, setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan. Nah, jadi ada 3 hal kita lihat di sini. Orang perseorangan, persekutuan, dan badan hukum. Nah, jadi rumusan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 itu menentukan adanya 2 bentuk pengusaha, yaitu orang perorangan dan yang kedua adalah lembaga atau organisasi. Nah, kata persekutuan, ya, persekutuan dan kata badan hukum itu menunjukkan lembaga atau organisasi. Nah, persekutuan kalau dalam perspektif hukum itu adalah firma dan persekutuan komanditer yang kita kenal dengan CV. Nah, kemudian kalau dikatakan badan hukum, nah itu menunjukkan perseroan terbatas ya. Nah, jadi dengan demikian kalau menurut undang-undang itu yang disebut dengan pengusaha itu adalah orang perorangan atau manusia, firma, CV, dan PT. Nah, menurut beberapa ahli, saya mengutip pendapat Abdul Qadir Muhammad begini. Mengatakan pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh menjalankan perusahaan. Nah, pendapat dari ahli ini hanya menunjukkan hanya manusialah, ya, hanya manusialah yang disebut dengan pengusaha, ya, manusia. Ya, itu pun manusia yang menjalankan perusahaan ya. Nah, jadi dari pengertian yang disebutkan oleh Abdul Qadir Muhammad itu dapat kita gambarkan ada 3 eksistensi pengusaha bila dilihat dari fungsinya. Ya, ada 3 eksistensi pengusaha bila dilihat dari fungsinya. Nah, ketiga eksistensi tersebut adalah yang pertama, pengusaha yang bekerja sendiri, itu dia.
Kemudian pengusaha yang bekerja dengan bantuan orang lain sebagai pekerja. Dan yang ketiga adalah pengusaha yang memberi kuasa, ya, kepada orang lain untuk menjalankan perusahaannya. Nah, sekarang saya jelaskan dulu pemahaman terhadap nomor satu, yaitu eksistensi yang nomor satu, yaitu pengusaha yang bekerja sendiri. Nah, pengusaha yang mengelola perusahaannya tanpa bantuan orang lain, itulah yang disebut dengan pengusaha yang bekerja sendiri. Nah, pengusaha yang tergolong ini adalah pengusaha-pengusaha yang memang pada prinsipnya mampu bekerja mengelola perusahaannya itu. Nah, tentu ini adalah kalau kita lihat dari aset tergolong masih kecil. Ya, misalnya ini kelontong, ya, kedai atau kios. Nah, itu pengusaha yang bekerja sendiri. Nah, bekerja sendiri itu dia tidak dibantu orang lain, dalam arti tidak keluar upah, ya, tidak ada upah untuk bekerja. Jadi ini biasanya dikerjakan sendiri kalau dia sudah berkeluarga, misalnya ya suami atau istri dan anak-anak. Jadi anak-anak bukan berarti itu bantuan orang lain, enggak. Karena anak ya, orang tua itu kan satu kesatuan dia. Jadi kalau anak bekerja tentu itu kan tidak diberi upah atau honor, ya. Nah, itulah yang pengusaha bekerja sendiri, ya. Nah, dalam artian begini, perusahaan itu atas namanya, ya. Kemudian juga modal adalah modal sendiri, pengelolaannya oleh sendiri atau keluarga tanpa bantuan. Kemudian segala berkaitan dengan hukum adalah atas nama sendiri. Sehingga harta kekayaan pribadi, ya, dengan harta kekayaan perusahaan itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan, ya. Nah, yang kedua adalah pengusaha yang bekerja dengan bantuan orang lain sebagai pekerja. Nah, artinya di sini pengusaha itu yang mengelola perusahaannya sendiri tetapi dibantu oleh orang lain. Ya, dibantu oleh orang lain. Nah, bantuan itu bukan bantuan dari keluarga inti, tetapi bantuan itu atau pekerja itu adalah orang lain yang mendapat upah, ya, yang mendapat upah. Nah, jadi itu bekerja. Nah, pengusaha yang tergolong seperti ini pada umumnya sudah memiliki perusahaan kalangan menengah, ya, kalangan menengah. Misalnya toko besar, ya, restoran, percetakan dan lain. Nah, yang mengelola percetakan itu dia sendiri pemilik, tetapi dia sudah dibantu oleh orang lain, ya. Nah, yang membantu itu mendapat upah, ya, mendapat upah. Dan ketentuan-ketentuan perlindungan terhadap karyawan sudah berlaku, ya, dan ketentuan-ketentuan lain juga berlaku. Apakah itu upah minimum, apakah itu tentang perlindungan sosialnya sudah berlaku ke situ, ya. Nah, yang ketiga pengusahanya, itu pengusaha yang memberi kuasa kepada orang lain untuk menjalankan perusahaannya. Nah, artinya di sini pengusaha yang demikian, ya, tidak pernah terlibat dalam mengelola perusahaannya. Jadi ada pengusaha, dia mendirikan satu perusahaan. Sesudah berdiri maka dia diserahkan itu kepada orang lain untuk mengelola. Jadi pemilik tidak masuk
dalam sebagai pengelola perusahaan itu, orang lain ya, expert, ahli. Nah, jadi orang lain ini dipilih oleh pemilik. Pemilik inilah yang kita sebut dengan pengusaha. Jadi pengusaha yang demikian itu biasanya adalah tergolong perusahaan ya, dalam perusahaan besar ya. Misalnya sebuah perseroan terbatas PT. Jadi pengusaha itu hanya memiliki saham atau modal dari semua perusahaan itu, lalu mengelola PT itu diserahkan kepada orang lain. Ya. Nah, pengusaha yang memberi kuasa kepada orang lain menjalankan perusahaannya, ya, pengusaha yang memberi kuasa kepada orang lain untuk menjalankan perusahaannya, itulah yang disebut dengan pengusaha yang memberi kuasa kepada orang lain untuk mengelola perusahaannya itu. Ya. Ada lagi pendapat lain, ya, misalnya pendapat Molengraf. Molengraf mengartikan pengusaha dengan mereka yang menyelenggarakan perbuatan dagang. Ya, mengartikan pengusaha adalah mereka yang menyelenggarakan perbuatan dagang. Nah, jadi kalau kita lihat ya, dalam pengertian undang-undang dan pengertian ahli itu ada perbedaan kita lihat ya. Tadi kalau menurut ahli hanya manusialah yang disebut sebagai pengusaha. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 diperluas lagi, ya, diperluas bukan hanya manusia tetapi sudah ikut di situ persekutuan dan badan hukum. Ya, jadi persekutuan itu kan meliputi firma dan perseroan komanditer. Nah, pengertian pengusaha menurut Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan ini ternyata sebenarnya itu lebih difokuskan sebagai pemilik saham atau modal. Nah, dapat kita bayangkan ya, bagaimana mungkin firma atau CP dapat kita nyatakan sebagai pengusaha seperti yang kita bayangkan selama ini, bahwa pengusaha itu yang kita bayangkan adalah manusia. Tetapi undang-undang sudah menyertakan dan menyebut persekutuan dan badan hukum ikut sebagai pengusaha. Nah, itu menunjukkan kehadiran suatu persekutuan atau badan hukum dianggap sebagai pengusaha itu lebih menonjolkan sebagai pemilik modal atau sebagai pemilik saham. Ya, contohnya begini, firma A, kemudian CVB, ya, dan yang seorang pengusaha manusia itu sama-sama menyertakan sahamnya di dalam suatu PT, maka berdirilah satu PT. Jadi pemilik saham atau modal di sini adalah tiga. Satu dia firma, satu CP, dan satu manusia. Nah, itulah pengertian yang di sini. Nah, jadi ada sebenarnya penerobosan ya, penerobosan hukum. Kalau kita lihat dalam sistem hukum kita misalnya, bahwa hanya badan hukumlah yang memiliki hak dan kewajiban. Tetapi dalam hal ini sudah ikut persekutuan. Ya. Hanya badan hukumlah ya, yang boleh dikatakan memiliki harta kekayaan. Tapi dalam hal ini firma dan CV juga sudah dimasukkan. Ya. Jadi dalam hukum sebenarnya jelas sekali perbedaan status antara persekutuan dan badan hukum. Nah, walaupun demikian penyimpangan ini, ya, penyimpangan artinya masuknya firma dan CP dianggap sebagai pengusaha, itu harus diterima sebagai suatu pembaharuan hukum di Indonesia. Nah, jadi itu demi
perkembangan ekonomi, ya, ekonomi. Jadi tidak lagi harus manusia yang dianggap sebagai pemilik saham atau pemilik modal, tetapi perusahaan dalam arti persekutuan, yaitu firma dan CP pun sudah dapat memiliki atau menyertakan modal atau menyertakan saham di dalam suatu perusahaan. Itulah latar belakang undang-undang menyatakan bahwa pengusaha itu adalah meliputi orang perorangan, persekutuan, dan badan hukum. Sampai di sini, terima kasih.